Apakah kripto dan blockchain bisa menggantikan bank di masa depan? Kalau mau jawab langsungnya, menurut saya sih bisa ya. Kenapa bisa? Pertama kita harus lihat cara bank bekerja. Kalau dulu bank beroperasi pakai emas, jadi ada orang yang nabung emasnya ke bank, terus mereka itu dapat bunga yang dikasih dari banknya itu. Nah, terus dari deposit orang-orang yang taruh emasnya di bank itu, banknya minjemin lagi emas itu ke orang-orang yang mau minjem. Tapi orang yang mau minjem ini harus bayar bunga ke banknya itu lebih besar dari bunga yang dikasih banknya kepada para depositor itu. Itulah cara mereka bikin uang. Terus karena bank makin laku dan makin banyak orang yang pakai bank, emas yang dulu dipinjam-pinjemin itu ditukar sama yang namanya IOU notes. IOU notes ini mulai dipakai di dunia sehari-hari, dan ini membuat uang yang bersirkulasi jauh lebih gede dari uang yang ada di bank. Jadi pinjaman bank itu ada efek dalam membuat uang baru. Kalau zaman sekarang, uang itu udah mulai digital. Pas bank pinjemin uang ke kita, dia bikin aset baru di balance sheet-nya, terus banknya bakal mengkredit account pinjamannya itu dengan dana baru yang bakal bikin setoran baru yang pastinya. Jadi setiap bank bikin pinjaman baru itu, dia bakal nyiptain uang baru. Bahkan 92% uang di dunia ini tuh uang digital yang dibuat bank dengan cara meminjam ini. Ini artinya tuh supply uang di ekonomi kita itu fleksibel banget, dan gak ada maksimum uang yang harus ada di dunia ini berapa. Jadi pas ekonomi lagi bagus, terus orang-orang mulai pinjam uang dari bank buat beli investasi baru mereka, uang yang diciptain bank itu juga bakal nambah banyak. Tapi kalau suku bunga lagi mahal, bank pindahin bebannya itu ke para peminjam, yang bakal bikin biaya untuk kita minjem uang itu jadi lebih mahal. Dan efeknya itu bakal lebih sedikit orang yang akhirnya bakal minjem uang dari bank, yang bikin bank nyetak uangnya lebih dikit saat ekonomi itu lagi jelek ya. Baru-baru ini mulai terkenal app yang bisa bikin bank rugi. Jadi daripada kita pakai kartu bank, kita buat bikin transaksi kita tinggal masukin uang kita ke digital wallet di Alipay ini. Terus kita bisa beli banyak barang-barang, dari beli makanan di restoran sampai beli saham, semua itu dari satu aplikasi ini. Terus lebihnya lagi, app ini tuh bisa transaksi di luar negara. Alipay ini udah dipakai di Amerika di beberapa toko-tokonya. Ini bukan cuma Alipay, tapi Facebook juga ada mulai bikin digital currency mereka sendiri. Amazon juga udah mulai. Inilah kenapa menurut saya kripto itu bisa menggantikan bank. Sama kayak Alipay, kripto itu bisa dipakai di negara mana aja, kecuali mungkin di China ya yang di-ban. Terus pro-nya kripto dibanding bank itu juga ada beberapa, yaitu kalau bank itu centralized, dan suatu yang centralized itu lebih berbahaya, karena itu bank lebih rentan sama hacking, tech, dan kecurangan lainnya. Yang kedua itu lemot. Kalau kita transfer uang antar negara itu bisa nyampe beberapa hari, karena uang yang kita transfer itu harus lewat banknya dulu baru ke orang yang kita transfer itu. Kalau kita pakai bantuan sistem blockchain, uang yang kita transfer ini bakal ditransfer dengan instan, karena kita transfernya langsung ke orangnya itu. Alasan terakhir itu karena bank gak aman. Kalau dari berita-berita kemarin itu ada gamer yang uangnya hilang karena nabung di bank Maybank mungkin. Terus kemarin itu baru juga ada berita deposito 20 miliar hilang di bank BNI. Uang hilang ini saya juga kurang ngerti karena ada dalam bank yang ngelakuin tindakan curang apa gimana. Tapi kalau di kripto, uangnya udah dijamin aman, karena kripto itu pakai blockchain sama kriptografi yang udah menjamin keberadaan uangnya itu. Hal ini paling parah bisa terjadi itu kalau exchange yang kalian pakai itu kabur tiba-tiba, bawa pergi uang kalian semua. Ada lagi cara amannya itu buat pindahin semua uang kalian ke wallet offline, biar nggak dipengaruhi siapa-siapa. Tapi karena bank ini nggak mau kalah sama berkembangnya zaman, mereka mulai bikin yang namanya CBDC, Central Bank Digital Currency. CBDC ini rencananya itu mau bikin mata uang dengan digital dari negara tersebut. Contoh ini bisa dilihat dari China yang udah mulai bikin digital currency mereka sendiri.
Ini nggak kayak kripto yang decentralized. CBDC ini centralized. Kayak bank dan bakal diregulasi sama pemerintah. Ini kalau rencananya jadi dibikin, bakal nyaingin cryptocurrency, dan yang menang itulah yang bakal dipakai semua orang nantinya. Jadi sebenarnya kita tinggal lihat aja siapa yang menang di akhirnya. Tapi saya sendiri yakin kalau suatu saat nanti bakal banyak yang menerima kripto sebagai metode pembayaran. Kayak contohnya El Salvador baru-baru ini. Amin.